warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Wijayakusuma Purwokerto dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Di sini kami akan membahas beberapa isu dalam analisis perbandingan laporan keuangan. Untuk memenuhi tugas kami yaitu analisis laporan keuangan. Beberapa isu dalam analisis perbandingan laporan keuangan. Alasan mengidentifikasi sebuah isu adalah agar laporan keuangan lebih bisa diperbandingkan. Isu-isu yang harus diperhatikan agar perbandingan bisa lebih konsisten yaitu yang pertama, laporan keuangan yang disesuaikan. Beberapa situasi di mana perusahaan harus menyesuaikan kembali laporan keuangan periode yang lalu yaitu yang pertama, jika perusahaan pada periode sekarang memutuskan untuk menghentikan lini bisnis tertentu. Yang kedua, jika perusahaan bergabung dengan perusahaan lain dalam transaksi lain yang masuk pada kategori pooling of interest. Yang ketiga, perubahan-perubahan prinsip akuntansi, misalnya perubahan dari LIFO menjadi FIFO. Kemudian, masalah-masalah yang timbul adalah apakah analisis akan menggunakan data yang semula seperti yang tercantum untuk masing-masing tahun, ataukah akan menggunakan data yang disesuaikan dengan perubahan yang terjadi? Misalkan, menggunakan data yang semula, maka analisis bisa membagi analisis menjadi dua periode, yaitu periode sebelum perubahan terjadi dan periode setelah perubahan terjadi. Masalah lainnya, perhitungan beberapa rasio yang memerlukan perhitungan gabungan neraca periode sekarang dan dengan neraca periode sebelumnya. Pembahasan selanjutnya ada perbedaan klasifikasi rekening. Seringkali perusahaan melakukan klasifikasi item-item atau rekening-rekening dalam laporan keuangan, berbeda satu sama lainnya. Sebagai contoh, barangkali suatu perusahaan akan melaporkan biaya depresiasi dan amortisasi secara terpisah. Perusahaan lain mengalokasikan biaya tersebut ke harga pokok penjualan. Rasio yang dihitung dengan menggunakan item tersebut tentunya tidak bisa langsung dibandingkan. Penyesuaian harus dilakukan, baik dengan mengalokasikan biaya depresiasi dan amortisasi ke harga pokok penjualan pada perusahaan pertama, atau mengeluarkan biaya depresiasi dari harga pokok penjualan dan pada perusahaan yang kedua. Nah, penyesuaian tersebut membuat perbandingan menjadi lebih konsisten nih teman-teman. Jika ada informasi yang cukup, penyesuaian bisa dilakukan agar perbandingan lebih konsisten. Tetapi jika tidak ada informasi yang cukup, barangkali tidak perlu dilakukan penyesuaian. Lain yang menyebabkan data bisa berbeda satu sama lain adalah penggunaan prinsip-prinsip akuntansi yang berbeda. Dalam batasan yang telah ditentukan prinsip akuntansi, perusahaan masih mempunyai beberapa alternatif penggunaan metode atau prinsip akuntansi yang dipakai untuk pelaporan keuangan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah analis akan melakukan penyesuaian dalam perbandingan data, ataukah tidak ada penyesuaian dan perbedaan tadi akan dibahas dalam tahap interpretasi data. Apabila ada informasi yang cukup sehingga penyesuaian bisa dilakukan tanpa membuat asumsi yang tidak realistis, maka penyesuaian bisa dilakukan. Tetapi apabila tidak ada informasi yang cukup, barangkali tidak diperlukan penyesuaian dan perbedaan tadi akan dibicarakan dalam tahap interpretasi. Menggunakan Desember sebagai akhir periode, tetapi ada beberapa perusahaan yang menggunakan penanggalan akhir periode bulan yang lain. Pilihan semacam ini semakin populer apabila perusahaan ingin menyesuaikan laporan keuangannya dengan siklus musiman bisnis. Siklus musiman biasanya tidak harus sesuai dengan penanggalan akhir Desember. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana pelakuan terhadap perbedaan penanggalan tersebut? Jawabannya tergantung pada dua hal. Yang pertama yaitu lamanya perbedaan waktu, dan yang kedua muncul tidaknya kejadian periode perbedaan waktu tersebut yang bisa membuat pertandingan dua perusahaan tersebut tidak konsisten.
Biasanya, apabila selisih penanggalan akhir sama atau kurang dari 3 bulan, penyesuaian tidak perlu dilakukan. Dua perusahaan dengan penanggalan akhir 31 Desember dan 31 Maret barangkali tidak perlu memerlukan penyesuaian. Misalkan perusahaan kedua yang bertanggal 31 Maret mengalami musibah kebakaran atau pemogokan, maka barangkali perlu dilakukan penyesuaian apabila analis ingin membandingkan dengan perusahaan pertama. Pengaruh musiman saja tidak perlu mendorong penyesuaian karena pengaruh musiman sudah tercakup dalam periode 1 tahun. 5. Perbandingan dengan data historis dan dengan perusahaan. Apabila analisis melakukan perbandingan data keuangan dengan data-data masa lalu, maka ia akan melakukan analisis time series. Semakin banyak observasi yang ia punyai, analisis akan semakin baik. Dalam analisis semacam itu, analisis harus memperhatikan faktor-faktor yang akan berpengaruh besar terhadap perilaku data dan biasanya menjadi dasar interpretasi keuangan perusahaan. Contoh faktor tersebut adalah 1. Perubahan lini produk yang signifikan, misal melalui akuisisi dan penjualan anak perusahaan. Kejadian semacam itu tentu akan mempengaruhi tren data keuangan dan akan mempengaruhi analisis perbandingan dengan data masa lalu atau analisis time series. Yang kedua, perubahan prinsip dan metode akuntansi. Perubahan ini akan mempengaruhi data time series. Beberapa isu dalam pemakaian rata-rata industri antara lain yang pertama yaitu definisi industri. Biasanya perusahaan mempunyai banyak divisi yang bergerak berbeda satu sama lainnya. Pada situasi ini, hanya divisi yang bergerak pada industri yang relevan yang bisa digunakan sebagai perbandingan. Yang kedua, perhitungan rata-rata industri. Yang ketiga, distribusi atas nilai rata-rata. Interpretasi terhadap penyimpangan rasio keuangan suatu perusahaan terhadap rata-rata industri akan berlainan apabila kita juga mempunyai informasi standar deviasinya. Yang keempat yaitu definisi rasio keuangan. Berbeda dari satu publikasi ke publikasi lain. Karena itu, seorang analis harus mencermati definisi rasio-rasio keuangan ini. Nah teman-teman, jadi gitu penjelasan dari kami, cara mudah untuk memahami isu dalam analisis perbandingan laporan keuangan. Dengan materi yang telah kami sampaikan tadi, mungkin akan lebih mempermudah teman-teman semua untuk menganalisis laporan keuangan yang dapat diperbandingkan. Nah sekian dari kami semua, kami mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam video ini, dan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Udah mau nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.